dzil khuluqil azim imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, jamaah sekalian berbahagia, al-muhtaramun, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus ketua DKM Masjid Nurul Hikmah Abuya Al-Haj Fathullah Mata'anallahu bituli hayati, segenap para sesepuh, para pengurus, hadirin hadirah rahimakumullah. Bersama-sama kita buka kajian kita membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk pewakim masjid ini, untuk guru-guru kita, para alim ulama, para habaib, kedua orang tua kita yang kita cintai. Wabil khusus kepada sahibul kitab al-alim al-allamah Al-Syekh, saya pegang syarahnya ya, Syekh Al-Bajuri, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, Syekh Abu Syuja'. Kana syai'un illailahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu al-i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-istifadata wal-ifadata wal-hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim, taubatan nasuha, taubatan nasuha. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jamaah, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, berkah dan panjang umur. Jamaah sekalian, kita sampai di bab zakat, tentang nisab zakat onta ya. Sebelumnya saya ingin menyampaikan ada sebuah hadis dari baginda Rasul. Katanya beliau, idza aradallahu 'abdan, apabila Allah menginginkan kebaikan kepada hambanya. Idza aradallahu bihi 'abdan khairan. Idza aradallahu li 'abdihi khairan. Ya. Apabila Allah menginginkan kebaikan ya kepada hambanya, faqahuhu fid din. Hambanya itu pelan-pelan Allah kasih pemahaman kepada agama. Din itu agama. Nah, dalam agama ini ada usul, ada furu. Usul berkenaan yang bersifat tauhid. Ya, iman kepada Allah, tentang
iman kepada malaikat, nubuah, kenabian, hari kembali. Lalu ada yang namanya furu. Kajian-kajian furu itu pas dalam kajian sholat, kita sudah lewat kajian sholat itu. Ya. Kemudian kita masuk ke zakat, habis zakat masuk ke puasa, puasa ke haji, lalu masuk kepada hal-hal yang bersifat munakahat, pernikahan, perceraian, muamalat, transaksi itu. Jadi kitab-kitab yang disusun oleh ulama-ulama ini walaupun kelihatan sini kecil, tipis, ya, ini sudah sistematis, ya. Kalau kita terus aja ngajinya jangan berhenti tapinya. Masalahnya nih kita di masalah Betawi itu ngaji kalau sudah bab haji udah berhenti dah. Bab toharohnya panjang, pindah bab toharo, bab sholat segala macam-macam kita pelajari yang kemarin. Habis itu Allah kasih kita kan harta, biar harta kita bersih, dibukalah bab zakat. Zakat selesai masuk ke bab puasa. Puasa selesai masuk ke bab haji. Ya, jadi bab haji ada bab muamalah, jual beli, pernikahan, banyak tuh. Kalau terus kita pelajarin itu kita pinter tuh. Masuk juga tentang hal-hal tentang hukum, hudud, jinayah, ada semua. Nah kita hanya hal-hal sampai yang ibadah mahduh aja. Salat, puasa, haji, zakat udah. Ya, yang kesono-sono tentang hukum, perdata, jinayat kita kagak pernah sentuh-sentuh. Padahal dasar-dasarnya ada di buku-buku. Nanti kembangannya kita baca lagi pikir-pikir besar. Makanya kalau yang ngajinya bener-bener ya terus itu tuntunan para ulama kita itu kita pinter ngerti sampai dunia sampai akhirat pembahasannya. Islam itu lengkap banget ya. Asal ngajinya jangan setengah-setengah. Ya terus saya. Taib. Kita sampai di halaman 27 ya. Hah? Ya kalau kitab ini 20. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Ya. Oh ya benar. Berapa Pak Haji? Kalau di buku yang ini, cetakan ini, ya, halaman 20 saya masuk ke 29 kalau di sini nih. Kitab ini. Ya. Tentang apa? Tentang zakat sekarang kan? Ya. Zakat apa? Nisab zakat onta sekarang. Ya, benar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa ada man nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Faslun wa awwalu nisabil ibili khamsun. Ya. Kemarin kita sebelumnya sudah secara umumnya zakat itu kalau sudah haul 1 tahun dan ada kedua nisabnya, ya sudah mencapai nisabnya, batas ketentuan mengeluarkan zakat. Kayak kemarin sebelumnya kalau emas berapa kemarin? 85 gram. Kalau sudah punya emas segitu, emas simpanan ya, bukan yang kita pakai sampai 1 tahun, berarti kita wajib mengeluarkan zakat. Nah ini juga sekarang zakat tentang onta. Bapak-bapak punya onta, ya. Berapa mulai ini kalau ada kena zakat? Wa awwalu nisabil ibili khamsun. Nah, pertama kali nisabnya sampai nisabnya ya zakat onta adalah khamsun.
Kalau bapak-bapak punya 5 onta, ya, itu sudah wajib kena zakat, ya. Jadi kagak nunggu setahun tuh mah kalau itu enggak. Punya 5 wajib keluarin, ya. Wa fiha, ya, artinya kewajiban zakatnya syatun. Kalau punya onta 5 ngeluarin 1 syat. Apa satu tuh? Kambing. Nah, kambing yang bagaimana? Ada 2 macam. Kita mengenal ada yang namanya kambing domba, ada kambing Jawa. Itu untuk umurnya juga berbeda-beda, ya. Ai jaz'atu da'nin laha sanatun. Nah, kalau bapak-bapak punya onta 5, maka kita mengeluarkan kambing, ya. Kambingnya disebutnya kambing domba betina yang umurnya 1 tahun. Jadi ada tingkatannya nih, ya. Wa dakhalat fi tsaniyah, 1 tahun lebih. Artinya 1 tahun memasuki kepada 2 tahun. Berarti 1 tahun lebih. Ya. Oke. Atau tsaniyatu mi'azin. Atau bapak-bapak boleh juga mengeluarkannya kambing Jawa. Ma'az itu kambing Jawa. Nah, kalau kambing Jawa itu umurnya harus yang sanatan, harus yang 2 tahun. Beda kambing domba sama kambing Jawa, isiannya gedean domba. Ya. Oke. Dakhalat fi tsalisah. Artinya umur 2 tahun memasuki umur ke 3 tahun, artinya 2 tahun lebih. Nah, ya. Paham ya? Jadi bapak-bapak punya 5 onta sudah wajib mengeluarkan zakat kambing. Kalau kambingnya kambing domba, maka itu yang umurnya 1 tahun sangat lebih. Kalau kambingnya kambing Jawa 2 tahun lebih. Gitu pemahamannya. Oke. Wa qauluhu, dan pernyataan musannif, ya. Wa fi asyri syatan. Ini jumlahnya sibhu jumlah namanya nih. Fi asyri syatan, ya. Apa jumlah sejumlah ungkapan yang diawali dengan jar majrur. Dan kalau punya 10 onta, ya, itu wajib mengeluarkan zakat syatani, 2 kambing. Mudah aja kan? 5 1 10, ya, 2. Wa fi 15 salatu syiyahin, ya. Kalau punya 15 onta, maka wajib zakatnya 3 onta. Lihat tuh, ya. Jadi ini ada istilah isim mufrad syat. 1 ekor. Ya, 2 syatani. Musanna namanya. Jamannya dia pakai jamak taksir, syiyah, ya. Jadi kalau kita punya 15 onta, maka wajib zakatnya 3 kambing, ya. Wa fi isrina, ya, arba'u syahin. Nah, kalau kita punya 20 kambing, 20 onta, maka zakatnya 4 ekor kambing. Paham ya? Kemudian wa fi 25, ya, bintu makhadin minal ibili. Nah, gitu. Kalau kita punya 25 onta, maka zakatnya itu adalah ini bintu makhadin, anak, ya, betina onta, ya. Makhadin, ada istilah lagi makhadin. Makhadin yang emaknya masih, induknya masih, induknya sedang hamil, makhadin. Nanti ada keterangan, ya. Jadi kalau punya 25 onta, kita mengeluarkannya bukannya kambing lagi, tapi apa? Anak betina onta, ya.
yang ibunya ini umurnya keterangan nanti 1 tahun lebih dia. Makhadin itu ibunya sedang hamil gitu. Wa fi sitta wa thalathin, ya bapak-bapak punya onta sebanyak 36, boleh sita boleh siti ya. Salasina labun. Labun jadi ini jadi apa? Tamyiz ya. Kalau punya 36 onta gitu ya. Labunun ya, mengeluarkan 1 ekor onta yang berumur 2 tahun itu labun. Labun laban. Onta ini dia sudah punya air susu. Ya. Jadi Pak Asep melihara onta, punya 36 onta. Maka zakatnya mengeluarkan ya seekor onta yang umurnya 2 tahun lebih, yang sudah punya air susu ya. Wa fi sitti wa arba'in hiqqatun. Ya. Berarti tadi wa fi sitti wa thalathina labunun bacanya tuh. Ini kan sibuk jumlah, mubtada muakhar khabar muqaddam. Wa fi sitti wa arba'ina hiqqatun. Dan kalau punya onta 46, maka zakatnya adalah hiqqah. Apa hiqqah itu? Onta betina yang umurnya 3 tahun lebih. 3 tahun menuju 4 tahun, berarti 3 tahun lebih. Dikatakan hiqqah dalam Fathul Mu'in ya, itu istahaqqat an turkaba wa tuhmil 'alaiha. Hiqqah ini adalah onta yang sudah siap ditunggangin. Itu artinya udah matang nih onta ini, dan sudah bisa membawa barang. Ya, itu namanya hiqqah. Jadi kita mengenal istilah-istilah nih, ya. Ada makhadin, apa tadi makhadin? Induknya sedang hamil. Kedua, labun. Apa? Sudah punya susu, umurnya sudah 2 tahun lebih. Ada lagi hiqqah. Hiqqah ini onta yang umurnya 3 tahun ke atas, dia sudah bisa ditunggangin dan sudah bisa bawa barang-barang. Jadi ingat cerita Nabi ya, ada onta tuh kurus dia, diisiin barang-barang oleh yang punya keberatan. Kalau dia ngadu sama Nabi itu, di situ onta bisa ngadu sama Nabi, Nabi paham. Saya selalu ingat itu karena itu terjemahan saya pertama kali di tahun 2005 dulu. Onta bisa berbicara. Ya Rasul, badan saya nggak kuat ini Nabi marah-marah tuh. Siapa nih yang punya onta ini? Ya zalim. Kapasitasnya lebih berat kepada yang bawanya. Ya. Jadi ada sifat rahimnya di situ, luar biasa. Taib. Ya. Wa fi ihda wa sittina juz'atun. Kalau bapak-bapak punya onta 61 ya, itu wajib mengeluarkan 1 onta jaz'ah. Apa tuh? Onta betina yang umurnya udah 4 tahun lebih dan badannya isinya gembel. Apa namanya? Gemuk. Gempal. Karena kita kemarin korban tuh beli sapi itu. Di tempatnya bisa 300 kilo. Kita bawa nyusut kan. Kita belum bawa aja, itu pesan udah nyusut ya. Ingat kambing, ingat sapi, ingat Ustadz Nur ya. Kemarin habis kita makan di sini, Ustadz Nur kan jalan duluan tuh, ketemu di jalan. Kayak duluan ya.
ada tugas di pisangan, ya, motong. Baik. Jadi kalau punya onta 61 maka wajib zakatnya mengeluarkan zakat onta jaz'ah. Apa jaz'ah? Onta betina yang berumur 4 tahun lebih dan badannya kempal. Nah, itu istilah ya. Baik. Wa fi sitti wa sab'ina bintalabunin. Nah, lihat. Nah, kalau punya onta sabin 76 maka kita mengeluarkan binta. Ini bintai, ini asal bintani. 2 ekor ya onta yang labun sudah punya susu. Tadi umurnya berapa tuh unit susu tuh? 2 tahun lebih. Nah, 2 tahun lebih ya. Nanti ingat itu. Saya yakin tadi saya susun tuh pelan-pelan. Nanti kalau yang di copy bagi-bagi itu ya. Baik. Wa fi ihda wa tis'ina. Nah, kalau kita punya onta 91 maka kita mengeluarkan zakatnya hiqatan. 2 ekor onta betina ya. Tadi yang umurnya sudah 3 tahun lebih dan badannya sudah kuat untuk ditunggangin dan buat bawa barang-barang. Hiqah namanya. Wa fi mi'ata wa ihda wa isrina thalathu banati labunin. Dan kalau jamaah punya onta 121 maka zakatnya adalah 3 ekor betina onta yang labun, yang sudah punya air susu ya. Ila akhirih, dan seterusnya begitu hitungannya. Zahirun ghaniyun 'anil syarh. Artinya zahir itu udah jelas banget, tidak perlu lagi diperjelas ya. Wa bintul makhadi, nah, baru kemudian istilah tadi tuh menggunakan pakai bintul makhadi, pakai hiqqah ya, itu semuanya akan dijelaskan satu persatu. Adapun pengertian bintul makhadi tadi, onta betina yang makhad ya, laha sanatun, umurnya 1 tahun. Wa dakhalat fi tsaniyah, dan memasuki ke tahun yang kedua, berarti kan 1 tahun lebih ya. Cuman di sini enggak dijelaskan onta makhad ini yang ibunya, induknya sedang apa? Sedang hamil. Itu adanya di Fathul Mu'in ada. Kebetulan kita udah lewat bab zakat ini di Al-Ma'mur Kalender. Coba kita Fathul Mu'in ya. Taib. Jadi mengenal istilah sekarang ya. Wa bintul labun. Nah, sekarang onta betina yang istilahnya bintul labun itu laha sanatan, dia umurnya 2 tahun. Wa dakhalat fi tsalisa, tadi 2 tahun lebih, 2 tahun menuju 3 tahun ya. Apa labun tadi? Yang sudah punya susu. Wal hiqqatu, dan pengertian hiqqah, onta yang hiqqah, apa onta hiqqah tadi? Onta yang sudah bisa ditunggangin dan membawa barang-barang bawaan ya. Laha 3 sinin, yang umurnya sudah 3 tahun ya. Di kitab lain sama juga kayak itu, ila arba'ah, 3 tahun lebih. Ini kagak ada ya. Beda-beda kitab tapi sama aja. Wal jaz'atu, asal jaz'ah, laha 4 sinin. Istilah jaz'ah tadi kan ada onta jaz'ah. Onta yang apa itu? Onta yang gempal, gemuk, berisilah ya, jaz'ah.
laha arba'u sinin. Nah, umurnya sudah 4 tahun. Wa dakhalat fil khamisah, dan masuk ke 5 tahun. Berarti umurnya 4 tahun lebih, ya. Gitu ya. Nyambung kan? Yang kan pikir gitu biar pelan tapi paham. Habis itu dipraktekin yang punya onta. Wa qauluhu, dan pernyataan musannif, summa fi kullin. Ya. Kemudian pada setiap maksudnya summa ba'da ziyadati tis'i. Kemudian setelah bertambah lagi 9 ekor ala mi'ah wa ihda wa isrin, atas 121. Berarti kalau 121 kemudian punya lagi 9, jadi berapa? Pengertian punya 130 onta, perhatikan. Ya. Wa ziyadatu asr, dan tambahan 10 lagi. Ya, ba'da ziyadati tis'i, setelah tambahan 9. Berarti 130 tambah 10 berapa? 140. Wa jumlatu dzalika 140. Nah, dan total globalnya 140. Benar ya? Matematika juga ini. Ya, yastaqimu al-hisabu. Artinya apa? Yastaqim, tetap stabil apa? Perhitungannya. Ya. Ala anna fi kulli arba'ina bintul labun. Nah, jadi setiap 40 onta mengeluarkan 1 ekor onta yang labun, yang sudah punya susu. Umurnya berapa tadi umurnya? Yang ada susu 2 tahun lebih. Langsung ujian pada salah ntar. Ya ingat, ini istilah-istilah ya, tapi ini indah gitu. Wa fi kulli khamsina hiqqatun. Nah, kalau punya, jadi setiap 50 onta, ya, bapak-bapak punya 50 onta, tambahannya ngeluarin 1 hiqqah. Apa? Onta yang berumur 3 tahun lebih dan dia sudah bisa dinaikin, tunggangin, dan membawa barang-barang. Ya. Nah, ini onta binatang yang paling kuat. Pernah Nabi sampai di kota Madinah, semua orang pegang pelananya, pengen banget dimampirin Nabi. Kata Nabi apa? Khalliha fa innaha ma'murah. Biarin aja, jangan dituntun. Onta itu sudah Allah perintahkan akan berhenti di rumah siapa? Berhenti di rumah sahabat siapa? Ubay al-Ansari. Bukan Ubay apa? Ya. Jadi bapak-bapak, ini ada cerita. Ini rumah ini ternyata rumah yang 300 tahun sebelum kelahiran Nabi sudah dibangun, disiapkan oleh Raja Tuba namanya. Ada Raja Tuba. Tuba itu sebuah istilah gelar seperti Fir'aun, Namrud. Ini dia Tuba. 300 tahun sebelum Nabi lahir. Tadinya datang dari Yaman, pengen menghancurkan Madinah karena di situ ada orang Yahudi. Ya, nggak suka dia orang Yahudi. Kata ulama setempat, jangan dihancurin. Kota ini nanti akan menjadi tempat tinggalnya dan kuburan Nabi terakhir. Itu Raja Tuba langsung beriman dia. Disiapkan 400 ulama, 400 istri-istrinya juga disiapkan jariahnya, uang semuanya. Beliau nulis surat, nanti kalau datang Nabi itu kamu sekarang harus mendukungnya, membelanya, memperjuangkannya. Itu yang disebut kaum Ansor nanti itu. Ya. Betul tuh. 300 tahun kemudian Nabi tinggal di situ. Ya. Ubay al-Ansari ya. Abu Ayyub Al-Ansari, ya.
di rumah itulah. Jadi luar biasa, 300 tahun Nabi udah disiapin rumahnya. 300 tahun berapa generasi Pak? Kurang lebih 3-4 tahun, 4 generasi ya ketemu. Kong ketemu. Baik. Jadi kalau sudah jadi perhitungan yang baku ya sudah, yang stabil. Kalau tambah lagi 40, maka keluarin zakat onta yang bintalabun. Kalau setiap tambah lagi 50, mengeluarkan onta yang hiqqah, yang umurnya 3 tahun ke atas, 3 tahun lebih, dan sudah bisa dikendarai dan bisa bawa barang-barang berat gitu ya. Wa fi mi'ati wa arba'ina hiqqatan. Nah, dan kalau jumlahnya ada 140, maka zakatnya mengeluarkan 2 ekor apa tadi? Hiqqatan. 2 ekor hiqqah. Onta yang umurnya 3 tahun lebih dan sudah bisa ditunggangi. Wa bintul labun. Nah, jadi 3 dia ngeluarinnya. 2 onta hiqqah dan 1 onta bintalabun yang sudah ada air susunya, 2 tahun lebih umurnya. Wa fi mi'atin wa khamsina thalathu hiqaqin wa hakadha ya. Dan ontanya ada 150, maka zakatnya 3 ekor onta yang hiqqah ya. Wa hakadha, dan begitulah seterusnya gitu ya. Nyambung enggak? Paham ya? Sekarang kita sapi-sapi. Faslun wa awwalun nisabil baqari. Pasal yang berbicara tentang ya awal nisab ketentuan zakat sapi. Ya. Salasuna fayajibu fiha. Ya. Itu dimulai dari 30 ekor sapi. Bapak-bapak punya sapi, punya kerbau sama aja ya. Sapi, kerbau dikategorikan sama, dikiaskan sama. Kalau punya 30 fayajibu fiha, maka wajib di dalam 30 itu mengeluarkan zakat. Wa fi ba'din nusakhi, dan di sebagian teks-teks yang lain bahasanya wa fihi ay an-nisab. Artinya kalau sudah 30 itu ada nisabnya gitu. Sudah mencapai nisabnya maksudnya ya. Ketentuan mengeluarkan zakat. Berapa? Apa? Tabi'un. Tabi'un. Ya. Tabi'un ibnu sanah. Ya. Wa dakhala fi tsaniyah. Ya. Nah, ada istilah lagi tabi. Apa tabi? Tabi itu anak onta ya. Maaf, bab sapi. Anak sapi yang berumur ibnu sanah 1 tahun. Ya. Wa dakhala fi tsaniyah, dan memasuki juga umur kedua, artinya 1 tahun lebih. Nah, jadi pemahamannya ringkasnya, kalau jamaah punya 30 sapi, maka zakatnya adalah 1 ekor anak sapi yang umurnya 1 tahun lebih. Ya, summiya bidzalika, dinamakan itu sapi tabi'ah, ya tabi', li tabi'ati ummihi, karena mengikutin induknya, fil mar'a, di dalam pengembalaan. Ya kan, emaknya mau nyari makanan tuh ngikutin aja, itu namanya tabi. Jadi kita istilah tahu tuh sekarang, anak sapi namanya tabi. Ya. Walau akhraja tabi'ah. Ya. Seandainya orang yang tadi punya 30 sapi, dia mengeluarkan tabi'ah, pakai ini ya. Apa? Sapi perempuan.
Kalau tabi'ah ini bukan lagi anak berarti ya. Ajza'at bi tariqatil ula, itu dibolehkan. Itulah yang paling utama, yang paling bagus. Artinya lebih besaran daripada tabi'. Kalau tabi'ah dia sudah gedean, ya. Wa yajibu fi arba'ina musinnatun, dan wajib mengeluarkan zakat ya pada sapi yang berjumlah arba'in. Berapa arba'in? 40. Mengeluarkan 1 ekor sapi yang musinnah. Nah, ini musinnah apa? Nanti dijelaskan. Musinnah itu yang giginya sudah sempurna. Ya. Laha sanatan, umurnya 2 tahun, wa dakhalat fi tsalisah, dan memasuki umur 3 tahun, berarti 2 tahun lebih. Cepat dia kalau sapi ya. Wa summiyat bidzalika, dan dinamakan musinnah, onta musinnah, litakamuli asnaniha. Nah, karena apa, gigi-giginya sudah sempurna. Kalau kita sama juga ya. Kita juga umur 2 tahun anak-anak udah ada ya, baru ntar copot lagi ya. Gigi, istilah gigi apa? Gigi susu. Copot lagi gitu ya. Artinya 2 tahun udah rata sempurna ya. Ya, jadi pahamnya wa yajibu fi arba'ina, dan wajib mengeluarkan zakat pada 40 sapi, 1 ekor sapi yang musinnah. Ya, apa musinnah? Nah, musin summiyat bidzalika, umurnya 2 tahun lebih, dinamakan sapi musinnah litakamuli asnaniha, karena gigi-giginya takamul sempurna. Walau akhraja an arba'ina tabi'aini, seandainya nih dia kagak ngeluarin musinnah, tapi dia mengeluarkan tabi'ain, ya, itu hukumnya ajza'a, dibolehkan. Jadi ada 2 alternatif. Bapak-bapak punya 40 sapi, zakatnya boleh mengeluarkan 1 sapi yang umurnya 2 tahun lebih, yang giginya udah sempurna. Atau boleh juga mengeluarkan 2 ekor anak sapi. Kan tabi itu anak sapi. 2 ekor anak sapi. Itu yang kalau kemarin dipotong umurnya berapa tahun tuh? Pernah nanya nggak tuh? Kemarin kata Ustaz Nur, Kiai, itu tuh ada yang kecil, itu yang dari orang tuh, ini gede-gede gitu nih betul. Bagaimana saya tanyain, ini dagingnya. Baik. Jadi katanya, walau akhraja, seandainya dia mengeluarkan an arba'in, dari 40 onta itu, ya, zakatnya tabi'ain, mengeluarkan 2 anak ekor sapi, ajza'a, hukumnya dibolehkan. Alas sahihi, menurut pendapat yang benar, ya. Wa ala hada abadan, artinya dan atas ini berlaku, ya, seterusnya begitu tuh, ya. Fakis, maka silakan dikiaskan, ya. Wa fi mi'atin wa isrina salatu musinnat au arba'atu atbi'ah. Dan kalau sapinya berjumlah 120, maka wajib mengeluarkan zakat 3 ekor sapi yang
musinnat. Apa tuh? Sapi yang giginya udah sempurna, ya. Umurnya berarti tadi 2 tahun lebih. Atau boleh juga dia mengeluarkan 4 ekor anak onta. 4 ekor anak sapi. Karena babnya lagi bab sapi. Kan berlari ke onta. Onta sudah selesai, sapi sudah selesai. Nah, ini ringkasannya saya sebutin ya. Jadi punya 5 onta mengeluarkan 1 kambing domba yang berumur 1 tahun lebih, ya. Tapi kalau kambingnya kambing Jawa, umurnya 2 tahun lebih. Oke. Punya 10 onta, zakatnya 2 kambing. Punya 15 onta, zakatnya 3 kambing. Punya 20 onta, zakatnya 4 kambing, ya. Punya 25 onta, zakatnya 1 onta betina. Ya, ini yang tadi binta makhadin tadi. Yang umurnya 1 tahun lebih, ya, dan ibunya sedang hamil. Ya. Kalau punya 36 onta, maka zakatnya 1 onta binta labun, ya. Onta yang umurnya 2 tahun lebih dan onta itu sudah ada air susunya. Kalau punya onta 46 onta, maka zakatnya 1 onta hiqah tadi, ya. Umurnya sudah 3 tahun lebih, dia sudah bisa ditunggangi dan bisa bawa beban yang berat. Ontanya 61, zakatnya 1 onta jaz'ah tadi. Onta yang umurnya 4 tahun lebih dan badannya gempal. Itu baru ada istilah susutan. Itu yang gampang dijelasin. Ini nanti kayak beli ini satu hari, nanti biasa susut. Oh, ini timbangannya nyusut ya. Mungkin makanan kita kurang kali ya berarti. Atau kena panas itu ya. Taib 76 onta, maka zakatnya adalah berapa tadi? 2 onta betina bintalabun yang ada air susunya. 91 onta, zakatnya 2 onta hiqah, ya. 121 onta, zakatnya 3 onta bintalabun, ya. Sudah ada air susunya, umurnya 2 tahun lebih. 130 sampai 140 itu hitungan sudah stabil tuh, ya. 2 onta hiqah atau 1 bintalabun. Kalau 150 onta, zakatnya 3 onta hiqah. Nah, kemudian sapi, ringkasannya. Kalau Pak Asep punya 30 sapi, maka zakatnya mengeluarkan apa? 1 ekor tabi, tadi Pak, anak sapi, ya, yang umurnya masih berapa tadi? 1 tahun lebih, ya. Atau boleh juga mengeluarkannya, ya, 1 ekor tabiah tadi, ya. Bukan anaknya lagi nih, udah gedean ya. Itu yang afdolnya katanya. Kalau Mukhlis punya 40 sapi, maka zakatnya 1 ekor sapi yang musinnah, umurnya 2 tahun lebih. Sapi ini giginya sudah sempurna, gitu ya. Atau boleh juga 40 sapi, zakatnya mengeluarkan 2 ekor anak sapi. Nah, gitu ya. Kalau punya 120 sapi, bisa 2, ya, bisa mengeluarkan 1 ekor sapi yang apa? Musinnah. Atau boleh juga 4 anak sapi. 1 sapi berapa Pak? Kemarin beli Pak? 1 sapi berapa beli itu?
Berapa kemarin yang gede banget? 20 juta? 27? 27 kali 120 berapa Pak? Ibu-ibu kagak mau ngitung, banyak aja. Berapa juta itu? 120 kali 270. 27 juta, 20 juta. Itu Pak Asep ya? Ya tahu, oh saya tuh gitu. Banyak dah pokoknya. Udah azan ya? Hah? Udah. Nah, berikutnya nanti baru tentang kambing dah, ghanam. Ya. Ada nggak di sini yang merek kambing? Jarang ya. Kali punya kambing di ini kayak Pak Solihin kali ya, di kampung di Jawa punya. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Shiratal mustaqim, Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fana ya Karim, wa'fana ya Rahim. Allahumma faqihna wa faqih auladana warzuqna fahman sahihan wa fahman daqiqan waj'alna minal fuqaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillah. Sekian, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.